Ini saya spill untuk kompor roket atau roket stove. Pertama saya pakai pipa 4 dim 4 dim diameter 11,5. Ini tebalnya 6 mili, tebal 6 mili. Oke, untuk ukuran tinggi yang ini di 40 cm 40 cm. Yang di bawahnya 27. Terus yang untuk menyampingnya 30. Jadi dia posisinya seperti ini. Ini lurus yang 40 cm, terus yang 30 cm dilas seperti ini. Ini kira-kira 45 derajat. Bisa agak turun ke 50 atau 55 derajat juga bisa. Terus ini kemarin kita bikin memanjang ke kiri begini, tidak yang lurus begini, biar lebih mudah untuk setelan angin dengan ambil arangnya, abunya. Kan ada yang model lain kan dari belakang, terus udaranya dari depan. Kita bikin model menyamping, jadi semuanya bisa kita akses dari depan. Jadi seperti ini. Di atasnya untuk tatakannya ini pakai besi 10 mili diameter 30. Tingginya tinggi dari ujung sini ke sini hampir 5 cm. Ini juga pakai plat kasih bulat untuk pintunya. Untuk engselnya kita pakai baut seperti ini. Ya, seperti ini dia modelnya. Ini untuk tutupan depan posisi kayu, terus tutupan samping. Untuk setelan udaranya seperti ini. Kita pakai plat, bikin bulat sesuai ukuran dalam, kasih longgar sedikit. Terus kita kasih pipa, kita kasih besi beton, tembus. Kita kasih lubang, pakai besi beton, tembus dari sini, kasih penahan di sini. Di bawahnya kita kasih fair. Kita kasih fair supaya dia tidak dia kaku ya. Kita bisa setel sedikit-sedikit, dia tidak langsung habis. Karena ada fairnya dia menahan. Seperti di atasnya kita kasih gagang seperti ini. Jadi posisinya begini, kita kasih pembatas ini. Untuk setelan udara ini bisa sesuai selera, bikin pintu di sini, buka tutup bisa sesuai kreativitasnya masing-masing. Sapunya saya bikin seperti ini. Untuk kakinya ini masih sementara belum bikin yang kuat, karena ini kita masih percobaan, masih lihat apinya. Karena untuk hasil apinya sudah lumayan bagus, cuman dia punya setelan udaranya masih kurang pas. Terus untuk lubang yang sebelah, ini dia posisi dalamnya seperti ini. Terus untuk di dalamnya kita palang satu besi supaya menjaga kayu tidak langsung jatuh ke bawah ya. Jadi ini supaya tahanan untuk besinya, untuk tahanan besi untuk kayunya, bahan bakarnya. Jadi dia kandas di sini, tidak langsung jatuh. Dan juga supaya abu-abunya bisa cepat langsung jatuh ke bawah ya.
Kalau dia terlalu rapat nanti tersumbat. Kalau begini kan longgar, jadi dia lebih mudah jatuh ke bawah. Terus untuk tempat abunya kita buat begini, pakai plat, kita kasih tekuk, atau bisa pakai pipa dipotong setengah begini. Terus ini dikasih plat bulat, kita kasih gagang, ini kita kasih tutupan sedikit untuk penyangga. Jadi posisinya seperti ini bebas variasinya sesuai kreativitas masing-masing. Dan ini kita kasih penahan supaya jangan keluar ya. Jadi begini. Oke, seperti itu. Kita coba menyalakan. Jadi untuk kasih menyala kita siapkan ini kertas-kertas, minyak tanah sedikit untuk pancingan nanti. Kasih kertas di sini, kasih minyak tanah, pancingan supaya cepat menyala. Setelah itu kita isi kayu bakar ya. Oke, kita masukkan kayu bakar. Oke, setelah itu kita kasih nyala. Isi di tempatnya. Nah, untuk setelan anginnya kita buka. Ini posisi terkunci. Kita buka ke depan full. Seperti itu. Untuk lebih bagusnya kayu harus benar-benar kering biar cepat terbakar dan tidak menimbulkan banyak asap. Ini untuk proses menyalanya dia mungkin sekitar 5 menit ke 2 menit, 3 menit, 5 menit lah. Oke, setelah 2 menit apinya sudah mulai membesar. Jadi di bawahnya abunya kita ambil, kita keluarkan. Abunya kita keluarkan supaya dia tidak menyumbat. Kita masukkan lagi. Oke, hasil apinya seperti itu. Untuk kemarin video yang sebelumnya ada yang bilang kita pakai kipas blower atau apa. Sebenarnya ini bisa pakai kipas blower untuk membantu lebih cepat apinya, lebih besar. Kalau yang saya pakai tidak sama sekali, tidak ada kipas. Di sini tanpa kipas blower ya. Tanpa kipas blower. Apinya tergantung kayu. Kayu kering bagus, apinya besar tinggi ke atas. Ini agak basah ya bambunya. Soalnya di tempat sini masih hujan. Dia apinya naik bagus. Tambah blower lebih bagus lagi. Untuk yang tanya harga, ini kita belum dijual, kita masih uji coba. Untuk supaya apinya kita lebih bagus lagi, kita masih ada perbaikan modifikasi sedikit. Karena saya juga ikut dari video-video dari YouTube, dari Facebook. Sambil kita penyesuaian, kita percobaan, apa yang kurang kita bisa tambahin. Untuk apinya seperti ini. Ini tidak pakai blower sama sekali. Ini tanpa ada blower ya. Kayunya harus benar-benar kering. Apinya bagus. Ini karena masih agak basah kayu. Tanpa blower ya, tanpa blower.
Itu colokan di sana tanpa blower. Kita masih penyesuaian tuh di tempat abunya. Kita mau pakai pintunya dan tak garuk begini atau pakai yang seperti yang kemarin. Karena dia anginnya juga masuk dari pintu ini, anginnya masuk ke dalam. Jadi untuk setelan angin yang sebelah sini sepertinya agak kurang berfungsi. Tidak terlalu ada perubahan. Apinya tetap besar karena di sebelah ada lubang kan. Jadi ini masih kita penyesuaian. Pintu anginnya seperti apa kita masih coba-coba. Tapi untuk hasil apinya sudah lumayan. Tanpa blower. Karena bambu jadi dia berasap begini. Sama sekali tidak pakai blower. Kalau kayu keras yang bagus pasti lebih bagus apinya. Oke, sekian dulu, terima kasih banyak. Ya, ini saja yang saya bisa spill. Mungkin kedepannya ada penyesuaian lagi baru saya video.